sebenarnya orang-orang yang tadi ya mungkin terlalu banyak mengubah gitu, maksudnya kayaknya ini masih kurang, aku pengen tambah ini gitu. Itu sebenarnya ada gangguannya, ada namanya body dysmorphic disorder. Betul. Curhat basi, curahan hati bareng psikolog. Annyeonghaseyo. Oh harus banget ya begini harus ya? Harus dong, Cie yang baru pulang dari Korea. Aduh, iya dong. Ada yang berubah nggak dari saya? Enggak ada. Enggak tuh. Enggak ya. Itu apa tuh? agak Lu beneran wisata di sana atau kan ada apa katanya wisata apa namanya wisata kecantikan? Hah? Ada paket-paketnya, ada paket-paketnya wisata kecantikan. Iya. Hai. Langsung pucat gue. Iya darling. Gue baru tahu loh ada beauty. Ada yang wisata kecantikan gitu ada. Oh lu enggak? Enggak sih. Gue tujuan utamanya adalah mengubah bola menjadi biang lala. Enggak. Bola mata maksudnya bola mata kan? Bola mata ya. Bola mata ya. Enggak bercanda ya. Bercanda. Ya. Enggak, gue ke situ cuma mau jalan-jalan sama keluarga. Terus karena gue gak pernah kan ke Korea, cuman ngelihat dari drakor doang kan. Jadi penasaran apakah sebegitu menyenangkannya gitu loh. Menyegarkan mata atau tidak gitu. Ternyata ya gitu lah. Ya, tapi kan identiknya tuh biasanya kalau orang ke Korea bukan cuma jalan-jalan. Iya. Bukan cuma napak tilas. Napak tilas. Kan ada yang bilang gitu, napak tilas lokasi-lokasi kayak drama ya kan. Iya. Tapi gue treatment sih. Hati-hati. Aduh, hati-hati. Haleluya. Hati-hati sayang, hati-hati. Sini nak, sini udah diem-diem di sini ya. Udah, diem-diem ya. Kamu mau ikut beken ya bos? Jadi intinya gue ke situ. Tapi gue sekalian ini sih ada sulam. Menyulam aku tuh. Oh, apa yang disulam nih? Tebak dong. Bukan masa depan dong. Menyulam masa depan sama suami. Ini masa depanku. Asik. Sudah tersulam kan? Baik. Enggak. Jadi aku tuh nih bonek. Dadah. Hati-hati. Bye Shannon, hati-hati Shannon, hati-hati. Bless you. Ya, jadi gue nyulam bibir say. Oh, sulam bibir. Oh, oke. Promosi nih. Tapi lu memang maksudnya kan sulam bibir kayaknya di sini juga biasa sih. Maksudnya udah ada ya kayak alis bibir tuh biasa ya. Udah ada. Tapi gue tuh dulu sebelum waktu gue punya anak, gue sempet sulam alis di sini. Diajakin sama kakak gue karena kan ribet ya. Zaman itu kan gue pagi-pagi masih suka praktek segala macem. Harus cantik kan ya. Iya. Harus maksudnya kita tetap harus rapih gitu ya. Jadi ngalis dong. Gue tuh kayak buru-buru ngalis gitu. Simetriin segala macam ribet ya. Iya gitu sih kan. bener ya. Terus akhirnya gue ikutan tuh diajakin sama kakak gue, yuk sulam alis yuk. Yaudah yuk cobain gitu. Akhirnya cobain sulam alis di sini. Nah terus sekarang kebetulan ke Korea, nyokap gue juga pengen sulam alis. Nah gue sekalian nanya bisa nggak sulam bibir? Karena tuh gue tuh nggak suka pakai lipstick sebenarnya. Jadi gue kalau make up ya, make up full, bibirnya nggak pakai. Jadi kayak orang pucat kak. Gitu. Serius. Kayak orang sakit gitu ya. Putih doang, mana muka lu putih lagi. Iya putih, ada blush on-nya, udah cakep tapi bibirnya kayak pucat-pucat gitu. Gue nggak tahu itu gimana stylenya, gue nggak ngerti. Tapi gue nggak suka pakai. Emang nggak suka pakai lipstick. Oke. Jadi gue suka diocehin sama nyokap gue. Gimana sih make up setengah-setengah gitu? Nggak setengah sih, tinggal satu langkah doang kan sebenarnya kan. Kalau setengah kan cuma segini nih. Iya bener sih. Kan enggak gitu. Oke. Jadi lu sulam bibir supaya maksudnya mempermudah hidup lu lah ya. Iya. Mempermudah hidup gue aja. Jadi kayak ya emang sih ternyata nggak gonjreng karena gue nggak suka. Gue susah cari lipstick gitu loh. Lipstick lagi. Lip pen. Ya, gue suka bercanda sama anak gue ngomong lipstick gitu. Jadi kebiasaan. Gue susah banget cari warna-warna lipstick yang emang gue suka gitu. Karena gue nggak suka yang terlalu gonjreng banget gitu. Yang merah merona uhu atau oren-oren kayak abis makan ciki cuba itu. Ciki cuba. Berarti ini natural nih. Wow, shining shimmering splendid ya. Kissable. Kissable lagi. Tolong. Pak Ben tolong dijemput istrinya.
Ya. Oke, jadi maksudnya sebenarnya cuma karena ini aja ya, Ya. kebetulan. Tapi ini bukan tujuan utama gue ke Korea ya. Oh iya, ini kayak Ih, sampingan, gila kali. kayak tiba-tiba iya, aja sekalian pengen. aja. Jadi udah ngerencanain semuanya, terus gue ngeliat, ih kok lucu ya, kok natural banget nih Hasilnya. sulamnya, penyulamnya gitu ya, ih asik banget nih. Terus gue liat harganya juga, Apa oke tuh? banget, Oh, lebih murah coy. mahal. Enggak. Di sini aja sulam alis tuh berapa, Bo? Nggak Gitu tahu kan. gue. Gila lu kalau yang bagus tuh bisa 7-an loh. 7 juta. Cetongan. Oh iya? Iya. Di situ nggak nyampe. Oh. Ada sih yang alis gue ini sih nggak mahal ya. Cuman resikonya ini tintanya nggak hilang-hilang, Bo. Ini udah 4 tahun. 6 tahun seumur anak gue yang gede. Astaga. Sampai gue ke situ, gue pikiran ini kan udah bolong-bolong, udah ada yang tebal, ada yang bolong, udah perlu di retouch lah ya. Oh, cerita. Gue nanya, bisa nggak? Nggak bisa, lu harus laser dulu. Hah? Laser tuh diapain? Waduh. Oh, maksudnya di remove kayak tato remover. Tapi katanya tuh yang gue baca-baca jadinya tuh alis lu tuh jadi putih-putih gitu. Oh, Ya sedih kan gue. oke, Ya udahlah, oke. udah terima aja lah. Terima. Ada bukan channel rohani ya. Itu rohani. Enggak ya. Iya. Oh, kalau gue sih jujur sih gue nggak pernah ya kayak sulam-sulam itu karena gue takut itu kan jarum ya. Iya, benar. Iya kan? Kayak- Tapi waktu alis tuh jujur nggak sakit. Gue nggak Gue percaya kayak sih. cuma tek. Enggak sih, gue cemen nggak gitu. percaya sih. Sumpah, alis nggak sakit. Ada yang pernah? Pernah? Sakit Alis nggak? nggak sakit. Iya, di anestesi. Terus nggak sakit, nggak berasa. Tapi kalau bibir, gue kasih tahu lu ya, sakit. Gila, gue pertama kan ngeliat emak gue kan atas bawah nih ya. Emak gue dulu kan, sengaja. Gue pengen lihat. Lu korbanin dulu nyokap lu. Iya dong, korbanin dulu. Wih gila, biarin pahala gue besar kan. Ya gue korbanin dulu, gak salah ya. Nah terus gue tanya sama nyokap kan, Mi, sakit gak? Cuman kayak alis tuh ditarik-tarik doang. Iya emang bener, cuman kayak cabut alis gitu loh, Beb. Iya, Jadi iya, masih iya. manageable ya, Oke. painful itu ya. Terus kalau bibir sedikit lebih sakit, tapi enggak aman kata nyokap gue. Oh gitu, ya udah. Giliran gue tuh udah di apa sih anestesi, ditempel pakai apa tuh kayak plastik ya, iya. Terus dicetut pertama, oh segini doang, kayaknya gue bisa sambil tidur nih gitu kan, pikiran gue begitu nih. Tahu makin lama sampai mau nangis gue. Oh iya? Sakit, mungkin gue cemen kali ya. Jadi menurut gue sakit banget. Udahannya bengkak bibir lo. Oh, Jadi oke, terus oke. kayak membuat gue panik sih begitu ngeliat ini. Bibir gue kenapa tambah tebal gitu. Oh, awalnya bengkak dulu. Iya dong, karena bengkak, karena kan Iya, ditusuk-tusuk ketusuk-tusuk kan. ya. Iya, benar-benar. Apa kan Gue sih nggak gue? pernah sih kayak gitu-gitu, cuman gue pernahnya tuh memang perawatan yang gue juga pakai yang jarum gitu, disuntikin pori-porinya satu-satu nggak yang berani gue itu. yang pakai DNA salmon Tapi gitu. nggak di anestesi kan kalau itu kan? Anestesi. Oh gue kira enggak, ya Allah. Anestesi tapi sakit. Ya, menurut gue ya. samanya dong. Menurut gue sih sakit. Cuman ada ibu-ibu sebelah gue tuh yang kayak bisa sambil ngobrol gitu. Gue, hah? Gila men, ini sakit banget menurut gue. Dan kalau gue tapi maksudnya kenapa gue melakukan perawatan itu karena waktu itu memang kondisi muka gue karena gue itu minumin obat hormon jadi jerawatan parah dan jerawatnya tuh yang hancur banget bener-bener nggak bisa hilang. Sebenarnya sih suami gue sih waktu itu udah kayak nggak apa-apa kok kamu kayak gitu. Aku Cuman tetap menerima kamu apa adanya. Betul. tapi guenya ya kayaknya yang tiap ngaca tuh Siapa sih suaminya? ih siapa? Kayaknya ada suaminya tuh. Waduh. Aduh. Aduh. Cuman ya Terus jejen. Disebut. aduh. Ya pokoknya sebenarnya sih dari suami gue sih nggak apa-apa, cuma gue tuh tiap ngaca gue kayak nggak pede terus gitu. Karena udah bener-bener nggak bisa ditutup make up sama sekali. Udah kayak bekasnya tuh yang banyak yang item-item. Oh Gitu iya, udah iya. pokoknya membuat gue itu mengerikan ya. Gue ngeliat wajah gue di kaca tuh gue suka bilang gini, ya ampun. Burik ya gitu ya. Dulu nggak kayak gue tuh selalu bilang kayak Ular puyuh. padahal katanya kemarin dia bilang katanya nggak apa-apa. Sekarang dia jujur dia bilang gue kayak keluar puyuh. Itu melanjutkan kata burik. Kurang ajar emang nih. Kurang ajar. Aduh. Well, intinya gue akhirnya mencoba perawatan menghilangkan bekas jerawat aja sih. Dan itu ya sampai 2-3 kali gitu. Dan menurut gue itu sakit. Tapi
Tapi impactful banget loh, nice banget. Aku terima kasih. Ini udah nggak kayak telur buyut ya. Jadi apa? Telur ayam kampung. Ayam kampung dong. Wah, Putih, mulus. Wow. Cuman Tinggal dikasih stiker tempel gitu. ya cuman gini, satu hal, gue waktu itu kebetulan juga dapat dokter kulitnya yang oke menurut gue, karena dia tuh ngasih edukasi ke gue, bukan cuman maksudnya dia nggak cuman kayak nyariin oh ibu baiknya gini, tapi dia bilang gini, bu ini kan ibu kan karena minum obat hormon seperti ini, terus nanti perawatannya sekian kali aja, abis itu udah ibu nggak usah datang lagi nggak apa-apa, atau ibu mau datang cuman facial aja juga nggak masalah. Jadi dia nggak yang kayak apa ya, Cuan oriented. iya betul, jadi itu yang gue suka, gue kebetulan dapat dokternya tuh yang oke lah gitu, dia Ya, mengedukasi ini sebaiknya seperti apa, nggak bagus kalau misalnya kayak terus-terusan kenapa gitu, dia ngasih tahu. Jadi gue ngerasa oh ya udah deh oke lah boleh gitu, gue mencoba dan ya udah abis itu sih nggak lagi gitu. Nah cuma kan gue tuh kebetulan kemarin nih nyokap gue kan udah umur 60-an ya, kita punya kayak saudara jauh gitu yang ketemu udah lama nggak ketemu lah, terus teh kenapa nggak ini aja tarik benang gitu biar kenceng lagi dan Itu gue segala nggak macam. ngerti deh. Tarik benang tuh bener dimasukin benang. Iya jadi kayak ininya terus ditarik gitu ya, tapi kan karena memang usia sudah tua ya, maksudnya nyokap gue kan udah 60-an mau 70 Iya. dan saudara kita juga umur segitu, maksudnya yang gitu. Cuman nyokap gue bilang ya tante gue ini kayak udah berlebihan sehingga mukanya jadi menyeramkan. Awalnya tuh nggak kenapa-napa gitu. Gue pernah sih ngeliat ada kan artis-artis Hollywood banyak seliweran tuh di sosmed Iya. yang kebanyakan filler atau apa dan mukanya jadi horor banget gitu. Ya jadi kayak apa ya, maksudnya ada loh orang-orang yang mungkin mereka melakukan itu bukan karena kayak kita misalnya ya ada kebutuhan gitu. Yang kebutuhannya maksudnya setelah tercukupi ya sudah. Iya. Kalau gue ya maksudnya gue merasa oh gue kan kemarin bekas jerawatnya tuh parah banget. Kita kan melakukan itu Karena ada kebutuhan. ada kebutuhan gitu ya. Dan maksudnya dokter-dokter kecantikan tuh gue appreciate banget lah. Appreciate banget maksudnya mereka tuh ini banget ya, maksudnya itu nggak sesuatu yang tidak salah gitu sebenarnya. Betul, nggak ada yang salah. Iya, jadi gue juga menggunakan jasa mereka kok gitu ya untuk kebutuhan ya tadi, misalnya menghilangkan bekas jerawat gitu. Tapi setelah itu ya udah maksudnya gue nggak yang terus pengen diapa-apain lagi. Bahkan waktu itu sebenarnya ada dokter yang kayak bercandain gue gitu, bilang mau nggak diilangin smiling line-nya dan segala macam. Gue kayak nggak mau dok gitu, nggak tambah bayar kok, cuma tambah sakit katanya. Kawat deh. Nggak dok gitu, karena gue berpikir nggak tahu ya, gue mikirnya kayak gue pengennya ya tersenyum ya udah tetap Kalau ada. nggak ada smiling line kayak gimana ya, kayak mannequin juga ada, kayak gimana ya? Ya itu karena gue nggak kebayang, makanya Ya gue itu ya kayak porselin kan, yang kayak ya tapi itu tadi ya balik lagi ya, kebutuhan orang beda-beda ya. Iya betul dan Mungkin, beauty standar orang beda-beda. bener, mungkin ada yang merasa oh ya ini kayaknya ganggu ya udah gitu. Tapi kalau gue ngerasa gue nggak ngebayang kalau gue senyum nggak ada garisnya gitu, gue malah takut ngeliat. Iya sih, gue cuma bayangin jadi kayak serem juga. Iya kayak gimana ya gitu, jadi karena gue nggak terbayang. Jadi narik-narik kan nih gini-begini. Iya bener. Coba Beb. Nah kan serem. Udah gitu aja. Nah cuma kan ada nih fenomena di mana orang-orang tuh yang terus-terusan Oh iya. sampai ya mungkin tadi kayak kata lu ya, dia jadi kayak makin serem gitu karena ini nggak cuman artis Tidak ya, pernah merasa cukup. nggak pernah merasa cukup. Nggak betul. mesti artis kok, banyak kok orang-orang biasa. Benar. Tetangga-tetangga juga banyak kok yang itu mengubah bola menjadi biang lala itu. Ngubah bola jadi biang lala. Iya, Buat tapi yang tahu-tahu aja ya. iya, never enough aja gitu loh, kayak udah segitu, udah cakep, udah cukup, tapi tetap kurang gitu. Tambahin, ganti lagi. Tapi Bun, kan ada yang bilang itu kan wujud self love loh katanya. Kan aku pengen mencintai diriku. Aduh, ya itu dia makanya jadinya kan maksudnya buah si malakama ya. Jadi I mean gini loh. Iya, lu mencintai diri lu sendiri, tapi kan bukan berarti mencintai diri lu sendiri tuh harus mengubah terus-menerus the best version of you kan gitu. Self love juga bisa digambarkan dengan cara menerima diri lo apa adanya gitu loh sebenarnya. Betul. Setuju Acceptance sih. itu juga penting gitu loh dalam proses lu menerima mencintai diri lu gitu menurut gue. Benar. Gue sih setuju sih. Maksudnya mungkin mereka nggak sadar ya bahwa
kalau mereka maksudnya melakukan itu terus-menerus, sebenarnya kan itu bentuk rasa Harmful lama-lama. nggak bisa menerima gitu bahwa Iya. oh emang kulit gue nih misalnya lebih gelap daripada lu gitu. Oh Minum emang by clean. nggak gitu dong. Jadi Casper langsung. Bye, gone kan. Beneran gon nih. Iya misalnya mungkin oh mata gue kurang besar misalnya tadi kan makanya Kalau gue sih dompet gue kurang tebal. aduh itu rekening gue juga tuh ya angkanya kurang panjang gitu ya. Kalau itu bisa operasi gue juga mau deh. Iya itu aja deh pengen gue plus. Nah, tapi mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Maksudnya kita mau sharing aja bahwa sebenarnya orang-orang yang tadi ya mungkin terlalu banyak mengubah gitu. Maksudnya kayaknya ini kurang, masih kurang. Aku pengen tambah ini, tambah itu, tambah ini gitu. Itu sebenarnya ada gangguannya, ada namanya. Namanya body dysmorphic disorder. Betul sekali. Gitu. Gue nggak tahu sih bahasa Indonesianya apa ya. Kayaknya orang-orang juga istilah Indonesia ngomongnya itu ya. Iya. Disingkatnya BDD. Iya. Apa ya bahasa Indonesia nggak? Iya apa ya? Gue juga nggak tahu lagi. Dari dulu kayaknya body dysmorphic Sebutannya ya body dysmorphic disorder. Jadi itu adalah gejala ketidakpuasan tingkat tinggi sama badan kita sendiri gitu. Sehingga ada timbul pemikiran ya, negatif. tingkat Tinggi, betul. Terus gejalanya apa ya kak? Sehingga ada pemikiran negatif pada bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya tadi, aduh kayaknya bibir gue kurang merah nih, aduh udah sulam sekali, kurang nih, tambah lagi sulam lagi gitu dan terus Hidung gue kurang mancung nih. Kurang mancung, ya kan? Atau iya. yang sekarang lagi zaman tuh jawline ya. Nih, rahang. kemarin baru dibahas. Iya gak sih? Tapi biasa cowok gak sih itu? Hah? Iya kan? Iya gak sih? Cewek-cewek kalau hidungnya kenceng. Karena mungkin kalau cewek kita mikirnya masih bisa pakai makeup nggak sih? Enggak ya? Iya, Ya kan, bisa kita di masih shading ya. shading kan? Iya, tapi ada Kalau juga cowok sih. kan Gue tahu sih ada beberapa cewek yang potong rahang. iya. Biarin lebih lancip. Iya itu yang kemarin gue juga Baik-baik sempet kak, bilang tuh. nanti jadi kayak beauty blender. Maksudnya? Oh beauty blender itu ya. Hati-hati. Beauty blender. Ya, Lancip banget tuh. lancip banget ya. Banyak kan yang kayak gitu. Iya sih. Gak perlu sebut merek, lu tau lah. Tapi emang ini sebenarnya ada gangguannya ya. Maksudnya ada biar mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga gitu. Cuman berpikir bahwa oh ya udah itu kayak Ini kan bentuk self love saya gitu. Iya. Iya, kita sih nggak judging ya. Biarlah kalian semua refleksi diri masing-masing, urus hidup masing-masing aja gitu ya. Iya benar-benar. Itu sebenarnya tapi istilah BDD ini nggak cuman dari sekarang, sebenarnya zaman dulu juga udah ada sebelum operasi plastik ini marak gitu ya. Dulu tuh kayak termasuk BDD tuh kayak misalnya mereka yang perawatan tubuh berlebihan, misalnya ngerasa kurang wangi sehingga beli macam-macam pewangi-pewangi gitu Segala mungkin sajian ya. juga ada ya. Iya mungkin dia gantungin Stella terus gitu kan kemana-mana di sini. Stella jeruk. Biar kalau angkat gitu. Aromanya gitu. Stella jeruk gitu. Ada juga yang suka nyabutin rambut. Karena ngerasa mungkin iya, tahu, iya. kayak gitu. Dia itu sebenarnya bentuk stres juga ya kayak gitu. Atau dia suka membandingkan penampilan dia sama orang lain. Itu sudah pasti. Tuh, itu yang Kan dia sampai gitu. ada kan waktu itu siapa ya? Gue pernah baca juga. Jadi artis Korea kalau nggak salah Song Hye Kyo ya waktu dia potong bondol pendek dulu di salon apa gitu. Terus sampai salonnya tuh bilang kalau yang mau potong kayak gitu bisa, tapi lu jangan berharap muka lu bisa berubah jadi kayak dia. Ya beda lah kak gitu ya. Maksudnya jelas-jelas beda, apalagi kalau lu bukan orang Korea, I mean gitu loh. Iya. Kalau udah beda banget tuh, waduh, sulit banget gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak jangan dibanding-bandingin, udah gitu. Iya sih. Realistis aja, nggak semua orang cocok dengan model potongan rambut yang seperti itu juga gitu Benar. kan. Itu sederhana sih sebenarnya kayak potongan rambut, cara berpakaian gitu kan kadang-kadang memang nggak semuanya tuh cocok gitu. Benar. Ada orang yang cocok mungkin memang pakai bajunya yang rada-rada lebar. Ketingnya keluar. Atau yang kelihatan Gue gitu. mah nggak bisa. Kenapa emang? Bersayap gede jadi Oh ya, terbang. Tangan buat yang nggak tahu soalnya dia dulu mantan atlet. Oh iya dong. Dia beneran mantan Iya, atlet, bener. atlet jet ski. Jadi makanya Agak perak gitu dia. Sini dia Tapi aku pede kok nggak apa-apa, nggak usah dikecil-kecilin tangan, nggak usah. iya. Tanganku sebesar harapan ibu. Gini-gini dia dulu juara loh. Iya dong. Atlet loh dia nih dulu nih. Atlet.
beneran ini beneran kok beneran nggak bercanda kalau ini. Nah cuman orang-orang yang biasanya BDD ini sebenarnya tuh ada faktor-faktornya juga. Kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Gitu biasanya pertama tentunya biasa faktor lingkungan. Ya betul. Dan ini mungkin tanpa disadarin ya, biasanya tuh faktor lingkungan tuh mulai dari rumah. Iya. Dek, jangan makan terus nanti kamu gemuk. Udah makannya, lihat tuh badan kamu udah kayak gitu. Biasanya siapa sih yang suka ngomong gitu di rumah? Anak gue. Oh anak lo? Enggak, anak gue juga kan gitu. kulitnya kan nggak putih ya, kayak gue ya. Maksudnya agak kayak bapaknya gitu kan. Oh oke. Nggak terlalu putih. Itu ya ampun, Beb. Semuanya bilang, ih hidung, si hidung kayak gitu. Terus sama keluarga asangka, ya? iya dibecandainnya kamu kan hidung kayak siapa gitu kan. Terus atau enggak dia pernah juga ke mall sama gue, lagi gue gendong. Terus ini dong dia sama tante-tante, ini kulitnya hitam banget ya, hitamnya rata ya. Kayak maksudnya intensinya mungkin dia kayak takjub ngeliat anak gue tuh gelap banget gitu ya. Terus gue sama laki gue sampai kayak nengok-nengokan kayak udah males banget gitu kayak ini too much deh gitu loh. Ini kan di tempat umum satu, kedua ini kan bukan anak lu, ngomongnya jangan gitu-gitu banget sih. Halo cantik. Cantikku ngapain? Dibalikin. Kamu main apaan sih ini? Nih anakku lagi main gadget tapi main ini nih. Main apa nih? Main apa tuh? Main nyamain color. Oh Boleh nggak nyamain mainnya di atas? mana? Ntar mama kesini lagi. Ya udah kalau main sama mama ini nggak boleh dinyalain. Nanti nggak ganggu videonya. Mau di atas aja? Dadah. Ya udah dimatiin ya. Mau nonton dari situ? Oke. Hai, say hi dulu, say hi. Hai. Hai. Hai, namamu siapa? Ya ini emang anakku yang ini agak banci tampil, tapi suka malu-malu kucing. Gimana dong? Oh gimana tuh ya? Ceket. Gitu. Shy cat kamu, tapi seneng tampil ya. Iya benar, balik lagi ya. Emang ke lingkungan itu mempengaruhi banget sih. Dan maksudnya kita mungkin sekarang mikirnya masih segini, nggak ngerti gitu ya. Jangan bilang begitu. Benar. Karena apa yang kita tabur tuh di anak itu tuh pasti masuk deh ke Benar. otak anak. Nanti semakin gede dia tuh sampai bisa ngomong loh. Anak gue tuh sampai bisa ngomong, aku tuh nggak mau dibilang hidung gitu katanya. Aku maunya dibilangnya gitu. Padahal ya come on sama aja lah gitu. Iya. Jangan sampai gara-gara omongan-omongan kita atau ceplosan-ceplosan kita yang dalam tanda petik kurang penting itu bisa bikin anak jadi merasa tidak baik nanti dan ke jadi depan. trauma ya. Dan itu bisa jadi trauma loh Bapak Ibu, oke? Dah. Shannon duduk di situ boleh nggak? Ya udah kalau mau duduk di sini duduk sini boleh. Ya udah atas aja sama papa ya. Boleh main dulu. Dadah. Hati-hati cantik. Hati-hati. Shannon lihat depan. Shannon. Aduh. Dia nggak lihat. Iklannya gak banyak episode kali ini ya. Pasti pusing. Aku juga pusing, aku terkejut. Kayak, cleaning dia turun lagi nih. Waduh ya. Untung udah episode terakhir nih. Iya nih ya. Terus. Tadi nyampe mana gue? Ya itu lingkungan berpengaruh Oh iya. terhadap kadang kan orang nanya kenapa bisa BDD gitu kan. Ya Iya. itu salah satunya adalah lingkungan. Terus yang kedua ya lingkungan nggak cuma dari omongan ya. Kadang-kadang tuh ya itu beauty standar dari sosial kalau menurut gue. Oh iya bener lagi. Penting itu bener tuh banget. kayak yang tadi cewek harus putih, harus tinggi, harus kurus kayak gitu Iya. kan. Itu ngaruh. Tapi itu juga terjadi di keluarga gue. Karena gini, keluarga nyokap gue itu kan keturunan Sunda, Bandung, yang dimana tuh nggak ada yang hidung gitu. Ya kan? Ya sih putih-putih sih. Tapi nyokap gue kan nikahnya sama Ambon nih, mohon maaf. Woi. Ya kan? Sehingga ya tidak mungkin lah ya. Pasti ada dong Ambon yang nggak ada. Ambon pasti kulitnya kan hidung ya, nggak ada yang Emang putih. iya. Iya. Bukannya ada.
Iya, tapi kalau ada pun tuh pasti biasanya udah campuran, entah nikah dengan suku mana gitu ya. Jadi maksudnya dan kondisi badannya kan juga beda ya. Kalau orang-orang timur tuh kan badannya kan besar-besar gitu ya. Jadi beauty standarnya di keluarga nyokap gue itu segua ini dianggap gemuk. Bener. Jadi kalau dia belum lihat gue kayak gajah air. gajah air. Gile, Iya, serius? jadi beneran. Jadi kalau bisa ketemu lagi lebaran gitu, Luisa gemukan ya kamu. Tapi karena gue udah bertahun-tahun ya kayak gitu, jadi udah biasa. Jadi gue sama adek gue udah kayak kalau tiap mau ketemuan tuh kita oke, sudah siap ya hati dan mental pikiran, pasti kita akan dibilang kayak gitu. Gitu. Mereka ya itu bener beauty standar yang beda ya. Jadi tanpa disadari tuh perkataan-perkataan seperti itu sebenarnya bisa buat kita tuh trauma. Bener. Iya kan? Bener banget. Yang akhirnya tadi jadi ngerasa nggak bersyukur dengan aduh kok badanku segini gemuk ya, berarti aku harus kurus gimana lagi nih. Gitu. Bener, Itu yang bikin akhirnya jadi ada gangguan-gangguan tuh, entah yang biasanya bulimia, anoreksia karena ngerasa gemuk gitu. Gue jadi mau cerita dulu tuh ada ya, gue kenal orang, jadi dia tuh intinya suka dibilang gendut gitu ya, sampai dibilang kayak aduh badut gitu, parah banget ya sama keluarganya gitu. Terus sampai akhirnya di satu titik dia udah mau kuliah, udah mau kuliah 17-an, dia nggak mau ngerayain ulang tahunnya karena malu dia gendut. Pasti ya. Terus nggak apa-apa sih, pilihan. And then mamanya kesian, mulai ngerasa anaknya something wrong nih dengan dia. Akhirnya dibantuin nih, mamanya menjadi penyedia nih, kayak ya udah lu mau treatment biar kurus. Oke. Mau dong. Siapa yang nggak mau? Akhirnya gitu kan. Ya udah di treatment suntik tuh. Terus bener kata lu, dia tidak tahu harus stop di mana. Padahal tuh dari 80-an bisa turun ke 50-an. Gila. Jauh banget men. Itu betul-betul langsung kayak nyusut banget. 30 kilo. Nyusut banget, parah banget, kurus banget. Sampai orang-orang bilang, udah cakep kok, udah cukup. Akhirnya sampai diem-diem minum obat-obatan yang bikin kayak obat pelangsing gitu-gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Terus sampai mamanya satu titik kaget, sampai geledah kamarnya buat nyari itu obat-obatannya buat dibuang. Itu sih gue rasa sebenarnya udah masuk BDD ya, karena itu berkelanjutan tuh. Benar. Terus-terusan dalam waktu nggak cuma 1-2 bulan, berbulan-bulan gitu loh. Itu mungkin bertahun-tahun kali iya, gitu ya. udah bertahun-tahun juga gitu. Dan kasihan ya kayak begitu ya. Memang mulutmu tuh harimaumu ya. Betul banget. Kadang-kadang kita tuh mesti hati-hati sih sama mulut kita ya. Mungkin maksud kita berbasa-basi, tapi orang Indonesia tuh basa-basinya selalu gitu kan. Kamu gemukan deh. Gemukan, iya. Kurusan deh, putihan gitu kan. Makin ini ya gitu. Iya, kayak gak ada basa-basi lain aja gitu ya. Iya. Apa kek, kamu lagi sibuk apa kek atau apa kabar kayak gitu ya, gampang apa kabar gitu. Bener. Itu sih bener. Gitu, apa kabar, baik, udah gitu. Bener, itu kayaknya gue tuh sekarang ini jadi mulai gitu, lagi sibuk apa sekarang gitu. Ada berusaha memfilter kata-kata gue tuh kalau ketemu orang yang udah lama gak ketemu, pasti gitu, lagi sibuk apa nih sekarang? Ya pasti gue tanya itu, biar maksudnya nggak selalu tentang fisik lah ya. Benar. Gitu, apa aja sih gitu, nggak usah ke situ terus gitu. Soalnya kita juga harus bisa belajar sebenarnya gimana sih kita menerima kondisi badan kita. Iya benar, namanya juga tubuh kita juga sebenarnya kayak musim ya. Maksudnya ada gede, kadang-kadang lu berasa gak sih kayak gue nih ya, gue tuh berasa banget. Ada kalanya gue tuh pengen workout gila-gilaan nih, sampai badan gue oke banget lah gitu loh. Tapi ada kalanya gue lagi males, dan itu kan mempengaruhi tubuh lu kan. Bener. Nah jadi tuh menurut gue ya ada season of life lah itu, dan berpengaruh dengan badan lu gitu loh. Jadi ya sudah gitu, terimalah gitu. Apalagi terutama perempuan, karena kita kan hormonal banget kan. Lu berasa nggak kalau kita mau mens? Iya. Membesar. Betul. Iya kan, betul, kayak perut tiba-tiba bertambah bloating, berapa senti gitu ya. Ya Allah. Bener-bener. Kayak terus jujur kulit jadi burik, kayak telur puyuh. Bener. Gue berasa kayak kaca. Bener. Burik banget gue. Bener. Begitu tanah, udah mau dapet kak gitu kan. Setelah itu, setelah selesai, wow kok gue cantikan. Nah, jadi tuh cewek ya, suka lucu gitu. Betul. Dan kadang-kadang tuh ternyata gue juga baru tahu waktu itu pernah karena dulu gue pernah guru kan ya, ngobrol sama guru olahraga, ternyata tuh
kadang kita berat badan kita nih misalnya kita sama-sama 55 misalnya ya, sama-sama 55 kilo, tapi 55 kilonya kita tuh bisa jadi beda Iya, kelihatannya. bener, Gitu. Mungkin bener. gua kelihatannya kok 55 kilo tuh kayak gemuk, Kendor banget, tapi lu iya. biasa aja kayak Iya, kelihatan kurus padahal berat iya, kita sama. Jadi tuh bener. jadi tipe badan orang tuh beda Betul, ternyata. betul, Itu betul. kita nggak bisa samain. Benar, gitu. benar. Dan 55 kilonya gue mungkin bisa jadi misalnya lebih banyaknya otot. Dan 55 kilonya orang lain mungkin beda gitu. Banyak dosa ya. Bisa. Banyak dosa. bisa. Iya. Iya kan, jadi kita harus bisa belajar menerima sih, maksudnya bahwa bukannya menerima dalam arti, oh ya udah gue gemuk aja. Gitu aja gitu. Iya, enggak. Itu enggak gitu. self love juga ya. Self love Oh. itu pasti lu mau yang terbaik buat diri lu. Iya, benar. Tapi kalau lu mau mengubah diri lu ke versi yang lebih baik, jangan sampai itu menjadi harmful menurut gue. Betul, Jadi, betul. itu bahaya Jangan berlebihan, banget. jangan Iya, berlebihan. karena sesuatu yang berlebihan jadi tidak baik juga. Benar, ya kan? benar. Ya contoh tadi, gampangnya ya, orang nanya, zaman sekarang kan dikit-dikit oplas, dikit-dikit oplas. Gue nggak pernah against orang yang mau oplas. Menurut gue, It's lu okay merasa lu butuh, lu ada dananya, go ahead, nggak apa-apa. Betul. Tapi jangan sampai lu tuh udah cantik, udah dioplas, terus tapi merasa nggak pernah puas gitu loh. Jadi kayak, hidung gue kurang deh nih, kalau naikkan dikit ujungnya oke nih, kalau lubangnya kecilin dikit oke nih, kayak gak pernah selesai, tau nggak sih? Benar. Atau bisa juga mereka yang oplas demi gitu sampai akhirnya pinjol mungkin. Banyak lah yang kayak gitu loh. Bener. Ngeri loh. Bahkan ya ada orang yang sampai stres banget loh. Kayak orang ngidam tuh nggak? Kayak kepengen tuh kayak sakau gitu. Iya kali ya, gak tahu gue rasanya Sakau sakau banget. gimana. Iya, maksudnya pengen banget. Aduh, gue butuh banget ini gitu. Iya, Padahal sakau. lu oke-oke aja, lu fine-fine aja. Dan saat ini misalnya maksudnya keadaan ekonomi lu, lu Mungkin nggak mendukung. gitu, karena lu punya prioritas lain gitu. Ya. Misalnya anakku masih kecil, masih butuh sekolah, masih butuh ini itu gitu. Dan ada orang yang kurang wise dalam tanda petik spend money on that thing yang menurut gua agak tersier ya, karena dia tidak ada kebutuhan medis gitu ya. Iya, Nah, iya. terus ya udah akhirnya setelah itu hidupnya hancur mina gitu loh. Jadi berantakan, Iya, anaknya iya, nggak iya. keurus, lu juga butuh di treatment lagi gitu kan. Benar. Ya karena ngerasa terus-terusan butuh padahal mungkin kondisi keuangannya nggak mampu. Jadi intinya sebenarnya tadi ya, oplas tuh ya nggak salah ya. Dokter kecantikan itu tidak berbuat salah gitu. Maksudnya mereka Iya. tuh oke gitu. Cuman ya tadi balik lagi sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan dompet ya kan. Dan sebenarnya ya yang penting lu jaga kesehatan sih. Lu aware sama kebutuhan diri lu tuh gimana gitu. Jadi kalau emang lu ngerasa butuh ngurangin berat badan ya olahraga lah, jaga makan lah gitu kan. Yang penting lu ya jangan sampai kolesterol gitu kan, gula darah gitu-gitu lah ya. Betul Intinya sekali. itu karena kalau kita jaga kesehatan tubuh, mental kita juga otomatis terjaga sih sebenarnya. Betul sekali. Ya kan? Jadi abis ini kita ke klinik mana nih, Cin? Gue sih tetap mau ngubah bola jadi biang lala.